sudah kelihatan wajah saya. Oke, langsung direkam. Oke, baik. Eh, Baik, terima kasih Bu Rati. Karena sudah langsung direkam, padahal saya tadi memberikan sedikit mukadimah terlebih dahulu, tapi nggak apa-apa. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan ujian kompre dengan mahasiswa bernama Rati Purwasih. Ya Bu ya. Oke, Iya, sebelum pelaksanaan ujian kompre, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Semoga Allah memberkahi proses ujian kita yang lebih kurang 30 menit ke depan ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bu Rati Purwasih bisa menjawab segala pertanyaan yang akan saya ajukan nanti dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik yang ingin Bu Rati dapatkan. Oke, amin. baik. Bu Rati, saya harapkan Bu Rati memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rati Purwasi SPDI. Saya mengajar di UPT SDN 015 Tanjung Rambutan dan pada kesempatan ini alhamdulillah saya dapat bergabung dengan Uinsus Korea dalam melaksanakan PPG dan alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersama dengan Ibu dosen Ibu Dewi yang akan membimbing saya dalam ujian kompre ini. Mudah-mudahan saya mendapatkan hasil yang terbaik. Saya bukan membimbing lagi, Bu. Saya Ya, menguji. menguji ya. Maaf Bu. Oke, baik, nggak apa-apa. Eh, ini saya ingatkan sekali lagi proses rekamannya tolong dipastikan ya Bu ya, supaya kita tidak terjadi adegan mengulang karena rekaman video termasuk salah satu item yang wajib diupload ke dalam sistem. Baik, pertanyaan pertama untuk Bu Rati Purwati adalah eh mengenai teori belajar. Ya, teori belajar, saya minta Bu Rati menjelaskan kepada saya teori belajar apa saja yang Bu Rati ketahui yang melandasi kita dalam menyusun perangkat pembelajaran. Dipersilakan Bu Rati. Yang pertama yaitu teori behavioristik, yang mana di sini adalah tingkah laku. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya pendidik tak hanya memberikan ceramah, tetapi melalui instruksi singkat. Yang mana contohnya di sini kekurangannya, teori ini memang memandang pelajaran sebagai kegiatan yang dialami langsung melalui perubahan sikap atau tingkah laku. Contohnya ini menentukan tujuan instruksional. Umpamanya kita memberikan PR kepada anak didik kita dan besoknya kita periksa di sekolah, sampai di sekolah dia tidak buat PR, tentu kita akan memberikan hukuman kepada anak tadi yang seperti contohnya yaitu berdiri di depan kelas dengan kata lain atau kita suruh dia mengulang atau membuat PR-nya tadi di luar atau di luar kelas. Yang kedua, kita teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini adalah belajar dalam perubahan persepsi, persepsi atau pemahaman. Atau kelebihannya di sini yang pertama, aktivitas belajar akan lebih mandiri dan inovatif. Yang kedua, kekurangannya itu tentu ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya, teori ini pada dasarnya lebih menekankan kemampuan ingatan peserta didik. Contohnya menentukan tujuan instruksional, memberi materi pelajaran, atau menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang dipelajari, dan sebagainya. Yang ketiga, teori humanistik. Teori humanistik ini adalah memanusiakan manusia. Maksudnya menghargai segala yang ada pada manusia. Contohnya menentukan tujuan-tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, dan mengidentifikasi. Dan yang keempat yaitu teori konstruktivistik. Maksudnya di sini adalah proses membangun pemahaman, kejelasan terhadap peserta didik.
Contohnya kemampuan berkolaborasi. Berkolaborasi di sini antara guru dengan siswa, antara siswa dengan kawan-kawannya tadi, situ adalah berkolaborasi antara mereka dan atau bekerja sama dengan mereka sesama mereka dan juga sesama kita dengan guru. Begitu Ibu menurut pendapat saya, Bu. Baik, eh, dalam pembuatan modul ajar, itu ada item-item yang harus ada di dalam sebuah perangkat pembelajaran atau modul ajar tersebut. Apa saja, Bu, yang Ibu Rati ketahui? Di dalam perangkat modul ajar, di dalam kurmer ini yang pertama ada informasi umum. Di Hmm. dalam informasi umum ini ada identitas di situ. Tentu nama kita selaku guru, dalam kalau di K13 kita kan RPP, kalau di sini kan modul ajar, di situ ada yang pertama nama kita sendiri selaku guru, yang kedua adanya di situ nama penyusun, nama sekolah yang ada di Hmm. situ, Ya. atau kelas berapanya atau fase berapanya. Di dalam informasi umum ini tentu ada pembagiannya atau itemnya lagi. Yang pertama Hmm. identitas modul, yang kedua kompetensi awal, yang ketiga Hmm. profil pelajar Pancasilanya, dan yang keempat Hmm. sarana dan prasarana atau alat dan bahan yang akan kita pergunakan. Maksudnya di sini bahan tadi atau alat tadi serananya yaitu sekolah tentunya ya, karena kita berinteraksi di sekolah tentu adanya sekolah. Yang kedua alat dan bahan tadi, alat yang kita pergunakan dalam memberikan materi tadi. Yang pertama di situ tentu adanya seperti infokus, laptop, spidol, itu alat-alat yang kita pergunakan. Yang selanjutnya itu ada target peserta didik. Kita tuh tentu mempunyai target untuk peserta didik kita. Selanjutnya, kalau target di sini karena kita ada memakai sekolah negeri, tentu kita reguler. Nah, di situ selanjutnya model pembelajaran. Di situ adalah item yang pertama di informasi umum. Dan pada item kedua ada kompetensi inti. Di kompetensi ini ada tujuan pembelajaran. Yang kedua ada capaian pembelajaran dan adanya pemahaman bermakna dan juga ada pertanyaan pematik. Dan juga ada persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Maksudnya di sini kalau kegiatan pembelajaran tentu ada di sini pendahuluan kita. Kita buka dulu, setelah itu ada kegiatan inti. Di kegiatan ini kita menyampaikan materi kita dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Dan pada kegiatan penutup dan selanjutnya di situ ada asesmen. Di asesmen itu ada 3 pula. Yang pertama diagnostis, formatif, dan sumatif. Dan selanjutnya itu kegiatan remedial. Seandainya tidak tuntas kita terhadap anak, tentu kita akan mengadakan remedial atau pengayaan. Yang mana kita mengulang kembali pembelajaran tadi dan memberikan tugas kepada anak yang bisa menaikkan kembali atau mengejar KKM kita. Dan selanjutnya yaitu refleksi guru. Refleksi guru ini tentu kita memberikan pemahaman kembali kepada anak didik kita tentang pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Dan pada lampiran 3 itu ada penilaian. Penilaian ini ada pula 2 macam, penilaian diagnostik dan penilaian formatif. Dan selanjutnya penutup. Ya, demikian penjelasan dari saya, Bu. Oke, baik. Eh, Bagaimana cara Bu Rati dalam menentukan bahwa sebuah media itu tepat untuk materi pembelajaran yang sudah Bu Rati ini adalah mengenai teladan mulia. Nah, Ya. bagaimana cara Bu Rati memilih, kan media banyak, bagaimana cara Bu Rati memilih bahwa ini tepat digunakan dalam teladan mulia Asmaul Husna ini? Tentunya saya sesuaikan dengan keadaan di sekolah saya, Bu, dengan anak didik saya. Di sini anak didik kami
Kalau Infokus, insya Allah di sini udah terbiasa anak-anak dengan kita menggunakan Infokus. Jadi saya memilihnya dengan menembakkan Infokus ke papan tulis, anak-anak akan lebih tanggap dengan hal seperti itu daripada kita sering berceramah-ceramah saja di depan kan. Kalau di sini ada bukti dari kita yang kita lihat tadi, yang kita paparkan kepada anak tadi, sehingga anak-anak ini lebih mengerti dan lebih paham dengan menggunakan alat seperti itu. Oke, baik. Kemudian asesmen ini kan banyak ya. Iya. Bagaimana cara Bu Rati memilih bahwa ini tepat untuk topik teladan mulia ini? Apa saja yang menjadi eh, apa item-item yang harus diperhatikan oleh Bu Rati dalam memilih tadi? Dipersilakan. Yang pertama, di dalam asesmen kita bisa melihat kepada anak didik kita bagaimana kemampuannya dan bagaimana kemampuan kita juga seorang guru harus juga diukur seperti itu ya. Jangan nanti di depan murid kita salah sampaikan. Dengan demikian tentu kita lihat anak didik kita dengan kita bagaimana caranya. Jadi kuncinya bagi kita untuk menentukan asesmen yang kita pakai tadi, kita lihat dulu peserta didik kita, tingkat kemampuan daripada peserta didik kita ini. Karena kita kan masuk di setiap kelas itu sudah jelas kan? Jadi kita lihat dengan melalui alat ukur kita dengan siswa kita. Begitu Bu menurut saya. Gitu. Oke, baik. Eh, Asesmen seperti apa yang dapat mengembangkan daya kritis anak? Meningkatkan daya kritis anak. Di sini asesmen meningkatkan Atau contohnya barangkali oh, yang contoh, dapat mengembangkan critical thinking anak. oh, dengan kita memancing anak tadi Bu dengan pertanyaan, dengan Hmm. memberikan materi tadi kita berikan dia pancing dengan pertanyaan atau dengan kita memberikan motivasi dulu sebelum belajar kan kita memberikan motivasi kepada anak-anak kan. Jadi Oke. yang terutama kita berikan kita buka dulu dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga menyambung nanti antara yang akan kita pelajari itu dengan pertanyaan yang juga yang kita berikan kepada anak didik tadi. Tolong contohkan ke teladan mulia Asmaul Husna. Contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu, yaitu Hmm. dalam mengerjakan di sini Maharaja. Kita ambil dulu Maharajanya ya, Bu ya. Di Hmm. sini Al-Malik, sifat dari Al-Malik, Maharaja. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, Maharaja ini eh, kita mencontohkan dengan cara menjadi seorang pemimpin yang berwibawa. Kalau di dalam kelas, taruhlah kita itu seorang ketua kelas. Oke. Udah, itu aja. Menurut saya. Oke. Baik. Materi ajarnya tadi sudah ada muatan hotsnya belum ya? Soal hotsnya itu, Bu. Ya. Eh, Kalau yang saya sampaikan tadi itu belum ada sebetulnya, Bu. Cuman Oh, kalau belum. belum. Hmm. Kalau yang saya sampaikan Oke. Hots itu apa sih, Bu? pertanyaan yang memberikan pemikiran eh, yang membuat siswa itu bisa berpikir dia. Ah, Berpikir dia oke. sehingga terbuka untuk kedepannya dia itu eh, apa namanya itu hmm, Hmm. Ya. Apa? yang jelasnya dia itu bisa berpikir membantu dia untuk berpikir bahwa itu Nah, adalah sesuatu yang eh, mesti dia dapatkan. Kalau menurut saya Bu, maaf ya Bu ya. nggak apa-apa. Oke. Eh, baik. Tadi asesmen ya ada disebut, ada sumatif, ada diagnostik, kemudian ada formatif. Diagnostik itu apa sih, Bu Rati?
Diagnostik itu asesmen eh, Bisa? Saya jawab tidak? pas Bu. Pas, oke. Ya. Ya deh. Eh, kalau formatif itu apa, Bu? Formatif pemula awal ini, penilaian awal. Penilaian awal. Ya, Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke P5 ya, Bu ya. iya. Modul project ya. Ya. Oke. Sudah sekolah Ibu sudah melakukan itu sekarang? Sudah melaksanakan Sudah, apa? sudah, Sudah. Oh, sudah berapa semester sudah dua menggunakan ini? semester. Oh, Dengan semester ini Di. kemarin semester satu, semester 2 kemarin sama semester ini. Wah, ini harus bagus nih jawabannya nih. Aduh, jangan Eh, gugup saya. Mau santai Sesak aja, nafas. saya nggak makan bu Rati. Sesak nafas saya, Oke, Bu. udah nafas dulu. Kalau ada air minum di dekat Bu Rati boleh minum dulu. Oke, oke Bu. Nah, oke, Bismillahirrahmanirrahim. minum dulu. Oke. Udah Ya. tenang. Oke. Bagaimana cara kita merancang, Bu, menyusun apa modul project tadi? Boleh contohkan aja ke yang sudah pernah Bu Rati laksanakan, kemudian tolong jelaskan pada saya langkah-langkahnya ini, Bu, yang harus. Eh, Kalau di sekolah kami yang pertama membentuk tim. Di sini ya, kami bentuk Hmm? tim. Di situ ada yang namanya ketuanya nanti. Kami selaku Hmm. guru agama ini hanya sebagai fasilitator, motivator, ya. Karena di situ kami yang ketuanya tetap kita ambil dari wali kelas kemarin. Hmm. Pembentukan di sini kita tentukan dulu nantinya yaitu temanya. Tema yang akan Hmm. kita berikan kepada anak tadi. Karena kita di SD ada 3 fase. Di sini kami Hmm. membedakan fase A dengan B memang kami bedakan. Bedakan. Fase C. Ya, Hmm. jadi kalau kami bergabung di fase B dengan C, di situ kami Ya, mengambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan. oke, Di sini tentang kreativitas sampah. oke, Nah, itu yang kami lakukan di sekolah, membuat kolase kulit telur. oke. Nah, itu yang kami kerjakan. Di sini ada yang namanya dimensinya nanti ya kan. Di dalam Ya. dimensi ini ada beriman, kita bertakwa kepada Tuhan, kita menjelaskan kepada anak tentang itu. Dan ada elemennya. Hmm. Elemennya tentu elemen kita akhlak kepada alam. Berakhlak kita kepada alam Ya. ini. Kita mengenalkan Hmm. kepada anak didik kita tentang alam ini. Oke. Dan yang selanjutnya ada sub elemennya. Tentu Hmm. kita menyuruh anak untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga kebersihan yang ada di sekitar kita. Tentu pertama sekali yang ada di sekolah kita ini. Nanti baru kita adakan eh, apa namanya itu ke masyarakatnya. Hmm. Dan selanjutnya ada situ eh, kita menyiapkan ekosistemnya, mendesain P5-nya, mengelola, serta mendokumentasikan. Dan terakhir kita memberikan laporan dan evaluasi yang ada di sekolah kita. Evaluasi. Nah, terakhirnya tentu kita memberikan evaluasi. Bagaimana dengan apa yang kita sudah kerjakan tadi. Itu yang kami Oke, lakukan di baik. sekolah ini. Eh, mendapatkan apa? Sambutan yang luar biasa dari anak didik dalam Alhamdulillah, menerapkan periode. Oke. Alhamdulillah Bu, karena kemarin pada Hmm. semester 2 kami membuat makanan khas Kampar. Ya. Nah, di situ sangat, apalagi dari orang tua, kami mengadakan kemarin itu eh, apa namanya
menghidupkan apa ini dengan cara membuat bazarnya kemarin, Bu. Kami buat Oh, bazarnya di sekolah. saya kira makan bejamba pula. Enggak, kami Oh, membuat enggak. bazar serta Oke. dengan menampilkan apa karya dari anak tadi. Oh, gitu. Makanan khas daerah Kampar ditampilkan nggak pada saat bazar? Ditampilkan itu diadakan jual belinya juga, Bu. Karena kami Oh, mengundang wali murid seluruh warga sekolah ini, tetangga-tetangga kami undang, begitu juga dengan pengawas kemarin juga terhubung itu, Bu. oke, baik. Oke, sekarang kita masuk ke rubrik selanjutnya mengenai PTK, penelitian tindakan kelas. Oh, Sudah terbayang PTK? Sudah pernah melakukan, Bu Rati? oke. Ya, oke. Eh, dalam sebuah ketika kita merancang penelitian tindakan kelas itu berarti kan harus ada permasalahan yang ada. Nah, kira-kira nih, bukan kira-kira ya, menurut sepemahamannya Bu Rati, ini kita dapat permasalahan itu dari mana kalau untuk penelitian tindakan kelas ini? Permasalahannya dari anak didik kita itu sendiri, Bu. Ada anak didik Permasalahan yang sendiri dari sekolah itu. Yang dari pertama kan dari sekolah. sekolahnya, yang kedua dari anak didiknya. Dan Nah, begitu didik. juga kan kelemahannya kan ada bukan di anak saja. Karena di sini Oke. kelemahan lebih banyak dari sekolahnya yang tidak menyediakan. Oke, berarti problem yang ditemukan di dalam kelas, begitu Ya, ya? ya. Iya, oke. Nah, dalam rancang penelitian PTK ini, apakah perlu kita sebagai seorang peneliti melakukan kajian-kajian terlebih dahulu atau melakukan penelitian terdahulu untuk permasalahan ini? Ya, perlu, Bu. Kalau menurut saya perlu. Perlu. Alasannya apa? Dengan kita meneliti tadi, kita tahu apa tingkat kelemahan yang akan kita teliti tadi. Tentu kita meneliti ini, tentu kita mencari solusi. Oke, baik. eh di dalam PTK itu ada yang disebut dengan siklus. Apa itu siklus dalam penelitian tindakan kelas? Siklus dalam data, siklus ini data kalau Oh, data tahapan-tahapan yang ada eh, di kelas. tahapan-tahapan. Mm, Tahapan-tahapan apa? Tahapan-tahapan ketika ingin kita melakukan penelitian tadi. Oke, baik. Eh, sekarang saya minta Bu Rati untuk melakukan simulasi mengajar. Gunakan waktu hanya beberapa menit ini, tapi Bu Rati semua tahapan yang ada dalam proses pembelajaran itu harus ada. Ya, dipersilakan. Oke, saya mulai ya, Bu ya. Eh, Ya, tarik nafas dulu. Bismillah. Semoga lancar. Ya. iya, yang pertama, eh, baiklah anak-anak ibu sekalian, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4, yaitu pada pembelajaran eh, teladan mulia Asmaul Husna. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ayo, ketua kelas, silahkan pimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, anak-anak ibu, dengan kita berdoa tadi, semoga Allah memberikan dan membukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu pada pagi hari ini. Baiklah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu absen dulu. Baiklah, Putra hadir, Putri hadir. Baiklah, terima kasih kepada anak ibu yang sudah
hadir tadi. Semoga kita seluruhnya sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya, untuk pagi hari ini sebelum kita memulai eh, memulai pembelajaran kita, tentu Ibu akan memberikan dulu pertanyaan-pertanyaan kepada anak Ibu tentang pembelajaran kita yang telah lalu atau yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Sebelumnya, anak Ibu sudah paham dengan apa itu Asmaul Husna? Ayo, siapa yang sudah paham dengan Asmaul Husna? Apa itu arti dari Asmaul Husna? Yang tahu, ayo angkat tangannya anak Ibu. Ayo Budi, bagus. Apa tadi arti dari Asmaul Husna itu? Nama-nama baik Allah, bagus. Siapa yang tahu apa? Berapa jumlah dari Asmaul Husna anak Ibu? Ayo, Alhamdulillah, bagus anak Ibu, 99. Kasih tepuk tangan untuk kawan kita, nak. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama menjelaskan arti dari Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, kita membuat karya berupa kaligrafi nantinya. Kita akan membuat kelompok nantinya, kita akan membuat kaligrafinya bersama-sama ya anak ibu. Oke, itulah tujuan daripada pembelajaran kita untuk pertemuan ini. Yang pertama, anak ibu bisa menjelaskan atau mengetahui arti dari Asmaul Husna yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang mana tadi ada berapa anak ibu yang kita pelajari pada pagi hari ini? Bagus, 5. Apa? Al-Malik. Iya. Sebelumnya, ibu akan menampilkan sebuah video. Ya, video tentang Asmaul Husna ini. Silahkan anak ibu melihat videonya yang sudah ibu sharekan di papan tulis. Ayo silahkan anak ibu menggunakan kita pakai infocus. Silahkan dilihat videonya. Baiklah anak ibu, bagus. Bagaimana perasaan anak ibu setelah melihat video ini? Bagus semua anak ibu. Berarti anak ibu ini sudah paham ya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, karena anak ibu sudah paham dengan melihat video tadi, yang mana di situ ada namanya Al-Malik, Maharaja, Al-Aziz, Maha Mulia, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Sejahtera, Al-Mu'min, Maha. Ayo, siapa yang tahu tadi apa itu Al-Mu'minnya? Ayo, Maha memelihara keamanan. Baiklah anak ibu, karena sudah melihat video tadi, tentu anak ibu sudah paham, sudah mengerti dengan yang ibu sampaikan. Selanjutnya kita akan membuat kelompok. Ya, ibu bagi dulu kelompoknya ya nak ya. Budi, Ani, Susi ada di kelompok 1. Tuti, Nila, Dewi ada di kelompok 2. Baiklah anak ibu, sudah ibu bagi kelompoknya. Di sini ikan ibu bagi karena kita ada 5 kelompok ya. Setiap kelompok tentu ada 1 Asmaul Husna yang akan kita buat. Ya nak ya. Jadi penilaiannya sama ibu ini, anak ibu membuat Asmaul Husnanya dengan kaligrafinya yang cantik, yang bagus. Ya nak ya, seperti yang pernah ibu ajarkan kemarin. Ya, sudah bisa kan buat kaligrafinya? Oke. Jangan lupa ya, buatkan juga artinya ya sayang. Baiklah, nampaknya anak ibu kayaknya kurang semangat nampaknya anak ibu ini. Ayo kita kasih semangat dulu. Kita ice breaking dulu ya nak ya. Untuk lebih semangat lagi. Ayo tepuk anak solehnya mana nak? Oke. Tepuk anak soleh.
anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. Oke. Baiklah, sekarang anak ibu silahkan mengerjakan tugas tadi. Dan alhamdulillah tugas anak ibu sudah selesai semuanya, nak. Bagus. Silahkan dikumpulkan tugasnya itu. Ayo kumpulkan. Mana kelompok 1 hasilnya? Kelompok 2. Mana? Kelompok 3. Bagus. Nah, selanjutnya kita membagikan tugas. Atau di sini lembaran dari LKPD-nya ya. Ibu bagikan. Nih. Ini untuk yang ini. Oke, ini. Nah. Nah, bagus anak ibu semuanya ya. Nah. Oke, anak-anak ibu semuanya. Sampai di sini ada enggak yang ingin ditanyakan? Ayo anak ibu. Ayo, siapa tuh yang ingin bertanya? Tuti, apa Tuti yang ingin ditanyakan? Bagus. Pertanyaan Tuti ini sangat bagus. Ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa Allah itu Maha Raja. Dia itu raja, tidak ada yang bisa menandinginya. Ya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bagus, Nak, pertanyaannya, Nak. Oke, Nak. Ada lagi anak Ibu yang ingin bertanya? Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Ayo, siapa lagi? Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Sekarang anak Ibu akan Ibu persilahkan ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kalian ini ya. Sampaikan hasilnya, Ibu panggil dulu kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 1 silahkan maju. Oke. Oke, yang setelah yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian tadi, ada enggak dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ayo, ada enggak yang ingin bertanya? Aduh, bagus kelompok 3, silahkan bertanya. Iya, silahkan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagus pertanyaannya, bagus jawabannya sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Pintar anak Ibu. Baiklah, selanjutnya ada enggak di sini kritikan atau saran dari kawan-kawan kita tentang kelompok 1 ini? Ada enggak? Ayo anak-anak Ibu. Iya, ada dari kelompok 1 ada? Tidak ada. Oke, selanjutnya kita apresiasi. Ya, bagi kelompok yang sudah mendapatkan atau yang tampil ini, akan Ibu kasih hadiahnya ya. Ibu kasih hadiah berupa, ya ini barangnya. Siapa nanti yang anak-anak Ibu yang penampilan paling bagus akan Ibu kasih hadiah ini ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 1 yang sudah tampil ini ya. Selanjutnya kesimpulan yang kalian sampaikan kepada teman-temannya tentang pembelajaran ini. Ayo, kepada anak Ibu sampaikan kesimpulannya, Nak. Iya, bagus anak Ibu. Oh iya, itu tadi kesimpulan yang sudah didapat oleh kelompok 1. Bagaimana dengan anak-anak Ibu yang lain? Oke, sudah pas? Bagus. Kasih tepuk tangan untuk anak Ibu. Jadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini bahwa kita yang pertama harus tahu dengan apa itu Asmaul Husna yang 5 tadi beserta artinya. Dan yang kedua kita juga sudah menyampaikan, Ibu sudah menyampaikan tadi, apa yang Ibu sampaikan ini juga bisa kalian pahami
dan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak. Ya sayang. Oke. Jadi untuk hari ini demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin ada kekurangan dan kehilafan dari Ibu. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita harus semangat lagi untuk menuntut ilmu ini ya nak ya. Oke. Nah, Ibu tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, baik. Pertanyaan berikutnya adalah eh, mengenai baca tulis Al-Quran. Saya meminta Bu Rati untuk membacakan salah satu surat. Boleh surat pendek yang Bu Rati kuasai atau surat apa saja boleh. Dipersilakan Bu Rati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ada alat tulis di samping Bu Rati, sudah dipersiapkan? Ada. Oke. Eh, baik, tolong tuliskan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Oke, Bu. Oke. Oke, satu lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah. La Ilaha ilaha illallah. illallah. Wah. Oke. Sudah berapa lama mengajar di bidang PAI, Bu Rati? Kalau di bidang PA ini lebih kurang 4 tahun, Bu. 4 tahun ya. Iya. Masa kedinasan sudah berapa lama? Kalau dihitung dari menghonor, kita menghonornya dari tamat SMA lagi, Bu. 21 Udah. tahun. Oh, super. Cuman Lebih lama Bu Rati daripada saya. kami, Bu, menghonor dari TK, Bu. Awalnya kita Ah, dari mengajar di TK. Paginya TK, siangnya MDA, malamnya ngaji malam. Tapi terhenti, Bu. 2007 terhenti tuh. terhenti. Heeh. Baik, mudah-mudahan ya berhasil apa yang dicita-citakan. Salah satu proses untuk mencapai tadi itu ya melalui tahapan ujian kompre ini. Oke, berarti terima kasih untuk pelaksanaan ujian kompre. Semua item yang ada di rubrik sudah terpenuhi, semuanya yang sudah ditanyakan kepada Bu Rati dan sudah dijawab. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan nilai akhir yang sama-sama kita inginkan ya. Saya juga pengen baik, pasti Bu Rati juga pengen mendapatkan nilai yang baik. Eh, baik, selama proses ujian kompre ini kalau ada kekurangan, ada kesalahan dari saya, atau ada yang membuat kurang nyaman sama Bu Rati, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Karena itu, mari kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillah, ya Rabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratih untuk malam ini. Jangan lupa hasil rekamannya nanti diupload ke sistem karena saya baru bisa memasukkan nilai kalau Bu Ratih sudah memasukkan hasil rekaman tadi ke sistem ya.
Oke, baik. Saya pamit ya, Bu Ratih. Saya Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Yang beta. Hmm.